Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rino Dwi Perwira, asal pendaftaran Lampung, kelas J2, dinas di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada subbagian kebijakan APBN. Yang pertama, saya akan membahas mengenai isu atau masalah menggunakan teknik analisis melalui USG. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya manusia pada subbagian pengkajian APBDN bagian tempat magang saya. Yang ketiga, data yang menunjang dokumen perencanaan dari bidang teknis belum optimal. Yang keempat, banyaknya sistem yang harus diinput atau aplikasi yang harus diinput untuk dokumen perencanaan. Teknis analisis melalui USG ada 4 indikator, yaitu yang pertama ada indikator tidak gawat, kurang gawat, cukup gawat, sangat gawat atau mendesak. Di sini kembali kepada isu atau masalah tadi yang menjadi prioritas utama yang akan saya bahas, yaitu banyaknya sistem yang harus diinput untuk dokumen perencanaan itu memiliki skor 12. Kemudian kurangnya SDM pada subbagian pengkajian APBN itu mendapatkan poin 10. Kemudian di sini saya akan berfokus pada server system menggunakan fishbone diagram. Yang pertama, server system. Di server system ini sering terjadi server down karena banyak diakses oleh penginput data dari OPD lain. Karena adanya deadline, maka menumpuk di satu hari atau satu waktu sehingga sering terjadi server down. Kemudian sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarana mempunyai jumlah alat penginput baik komputer ataupun laptop yang kurang. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terdapat pada OPD tempat saya magang itu sangatlah kurang. Sudah SDM-nya kurang, yang berkompeten pun sangat minim. Kemudian saya menggunakan analisis SWOT untuk menarik kesimpulan dari isu atau masalah yang terdapat pada OPD saya. Pada analisis SWOT tersebut terdapat strength, weakness, opportunity, threat. Strength ini adalah kekuatan. Kekuatan pada OPD saya yaitu yang pertama, jaringan internet yang memadai. Kemudian kesiapan data yang akan diinput. Kemudian kekurangannya sudah jelas, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Kemudian opportunity atau peluang yang dapat dilihat yaitu adanya regulasi yang jelas atau dasar hukum yang jelas. Kemudian ancaman di sini yaitu berupa deadline penginputan. Kemudian dapat disimpulkan pada kolom strength, opportunity atau SO di sini dapat ditarik kesimpulan. Dengan adanya regulasi atau hukum yang jelas, maka dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sebagai data yang akan diinput ke sistem. Kemudian pada kolom weakness opportunity atau WO, di sini dapat ditarik kesimpulan adanya regulasi yang jelas akan mendorong terselesainya pekerjaan dengan SDM yang tersedia. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, maka SDM yang tersedia akan secara otomatis dapat tertekan karena adanya hukum yang jelas mengenai dampak dan akibat dari
pekerjaan yang mereka hadapi. Kemudian dari kolom strength dan threat atau ancaman. Di sini dapat disimpulkan bahwa adanya jaringan internet yang memadai maka akan mempermudah penyelesaian deadline penginputan. Jadi, dengan adanya deadline, maka penginputan tersebut akan tertekan dan akan terselesaikannya sebelum deadline tersebut berakhir. Kemudian pada kolom weakness dan threat, di sini dapat disimpulkan bahwa mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menyelesaikan deadline penginputan. Setelah diketahui dari awal bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada OPD yang di tempat saya magang itu sangatlah kurang. Jadi dengan kurangnya SDM dan terdapat deadline dari tugas tersebut, maka secara otomatis kita harus mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada yang berkompeten terutama untuk menyelesaikan deadline penginputan tersebut. Kemudian tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Di sini saya masukkan poin 1 yaitu alternatif penyelesaian, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas SDM. Di sini tahapan step alternatif. Tahapan yang akan saya lakukan yaitu mengajukan penetapan SDM yang akan ditunjuk untuk menjadi operator penginputan. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan kepada SDM yang telah ditunjuk sebagai operator penginputan. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM terutama pada subbagian pengkajian APBN bertempat saya magang. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem server atau server sistem penginputan. Di sini tahapan step alternatif yaitu yang pertama, mengajukan secara bersurat kepada Badan Pendapatan dan Perencanaan Daerah terkait sistem yang terkendala. Yang kedua, berkoordinasi dengan admin sistem terkait proses penginputan data. Yang diharapkan sistem penginputan dokumen perencanaan tidak mengalami gangguan sehingga proses penginputan dapat berjalan lancar. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.